المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul membaca Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keluarga Ibu Syarifah Intan Bang Ivan mendapatkan berkah dari kunjungan kita. Juga yang saya hormati keluarga besar Ibu Haja Syarifah Intan binti Muhammad Al-Haddad. Juga yang saya hormati guru-guru kita semua, ada Kiai Ahmad Faqar, juga Kiai Mustamir, Abah Apo, Ustadz Yusuf, Habib Taufik, Habib Kemal, Habib Fatul Farid, juga Alfa, Abah Idim, Pak Haji Herman, semua juga hadirin hadirat rahimahumullah. Malam ini kita berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia untuk senantiasa hadir di majlis-majlis yang disebutkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang mengagungkan manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu tidak ingin hanya membaca pujian-pujian kepada Rasulullah semata. Tentu kita ingin merubah dari bacaan-bacaan kita, dari pujian-pujian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya menjadi obat di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, agar kemudian kita melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, karena kita meneladani manusia yang paling agung, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merupakan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasulullah aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah adalah bapak dari seluruh umat manusia, sehingga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan untuk semua umat manusia. Hadiah itu pun adalah manusia yang Allah persembahkan untuk manusia di seluruh alam semesta. Rasulun min anfusikum, dari bangsa manusia. Kenapa harus manusia? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna, yang bisa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah manusia yang memanusiakan manusia yang lainnya. Rasulullah adalah manusia yang paling menghormati hamba-hamba manusia yang lainnya. Rasulun min anfusikum, manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk yang ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebagai sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad karamna bani Adam, Allah muliakan semua anak cucu keturunan Nabi Adam. Allah muliakan manusia. Kemudian Allah utus manusia yang paling sempurna untuk mendidik manusia agar menjadi manusia. Karena sebagian manusia bukan menjadi manusia lagi, sudah seperti binatang. Rasul hadir untuk menghormati sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sering cerita akhlak Rasulullah dalam menghormati sesama hamba Allah. Ibadah yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian manusia. Mereka asik ibadah ritual, asik sholat, asik baca Quran, tetapi dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang saling menyakiti. Padahal ibadah terbesar
Ibadah yang paling agung adalah ketika menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika menghormati manusia, maka kita menghormati penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca berbagai macam ayat-ayat Al-Quran, membaca riwayat demi riwayat yang ada di dalam Al-Quran, maka kita temukan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ibadah penentuannya adalah menghormati sesama manusia. Kalau kita baca Quran diawali dengan Bismillah, harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diakhiri dengan surat An-Nas, maka wujud dari Bismillah itu adalah menghormati sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat pada manusia yang lainnya. Ini yang kadang-kadang hilang di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita lihat haji, orang rebutan lempar jumroh sambil injak-injak manusia yang lainnya. Bukankah ini agama yang keliru? Bukankah ini pemahaman yang keliru daripada memahami agama? Orang yang sholat di depan dengan menyibak orang-orang yang di belakangnya. Bukankah ini kesalahan dalam memahami agama? Kita sering membaca ayat Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang beragama tapi bohong? Siapa mereka? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim adalah manusia. Kemudian apalagi, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Mereka enggan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Orang miskin adalah manusia. Baru kemudian fawaidun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka untuk orang-orang sholat. Siapa mereka? Yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya itu apa? Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un, ini untuk manusia. Ternyata agama memberikan manfaat pada manusia yang lain. Nabi bersabda dalam hadisnya, ayatul munafiqina salasa. Tanda orang munafik itu 3. Yang pertama apa? Apabila berkata berdusta. Berdusta ini sesama manusia. Kemudian apa? Apabila berjanji tidak menepati, sesama manusia. Apabila diberi amanat khianat, sesama manusia. Ternyata seluruh rangkuman dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita menghargai dari sesama manusia. Pernah ada seorang datang kepada putri Rasulullah menanyakan tentang ajaran Rasulullah, wasiat-wasiat Rasulullah yang diberikan pada putrinya. Datang kepada putri Rasulullah, tanya, wasiat-wasiat ayahmu apa kepadamu? Kemudian dibacakan oleh putri Rasulullah, diambil tulisan-tulisannya, dibacakan. Ternyata wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya, apabila engkau beriman kepada Allah, maka hendaklah menghormati tamu. Apabila engkau beriman kepada Allah, maka hendaknya engkau menghormati tetanggamu. Apabila engkau beriman kepada Allah, hendaknya engkau menghormati kawanmu. Ini semua wasiat-wasiat Rasulullah yang diberikan kepada putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering saksikan dalam riwayat Rasulullah pernah menyuapi orang Yahudi yang setiap disuapi pelaknatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi seorang manusia yang paling mencintai manusia yang lainnya. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa kalian sendiri, yakni manusia. Rasulullah bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang sholat, bukan hanya mengajari kita tentang puasa, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang akhlak-akhlak yang indah terhadap sesama manusia. Tidak pernah lisan Rasulullah menyakiti, tidak pernah akhlak Rasulullah
menyakiti orang lain. Ini ajaran suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam dalam riwayat kita sering temukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang agung, sehingga ketika ibadahnya Rasulullah tentu ibadahnya agung, tentu lisannya agung, tetapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Yusuf itu wajahnya tampan, orang-orang terpesona lihat Nabi Yusuf. Bahkan perempuan-perempuan itu sampai memotong jari-jarinya tidak terasa karena terpesona lihat wajahnya Nabi Yusuf, karena ketampanan Nabi Yusuf. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketampanannya melebihi Nabi Yusuf. Tetapi kenapa tidak terpesona wanita-wanita? Karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ketampanan wajahnya, sehingga orang-orang melihat akhlak dan wibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendominasi, mengungguli daripada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sering dengar cerita Rasulullah, bahkan terhadap musuh-musuhnya, musuh-musuh Nabi Muhammad pun Nabi perlakukan dia seperti manusia. Salah satunya ketika seorang kafir mau ingin membunuh Rasulullah, kemudian ditangkap, kemudian ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di salah satu para sahabat menahan orang ini yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah datangi orang itu setiap pagi, ditanya sudah makan belum, kemudian diperintahkan para sahabat untuk memperlakukan di tahanan, perlakukan dia dengan baik, berikan makanannya, berikan minumannya, berikan hak-haknya, sehingga Rasul datang terus setiap pagi memastikan bahwa tahanan ini diperlakukan dengan baik. Sampai kemudian beberapa hari Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, bebaskan saja dia. Kemudian orang ini keluar dari tahanan mencari air, kemudian kembali lagi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata, ya Muhammad, sebelumnya dalam hidupku tidak ada yang lebih aku benci kecuali engkau. Tetapi setelah melihat akhlakmu, setelah melihat sifatmu ya Muhammad, aku menyaksikan akhlak yang indah, sifat daripada seluruh para nabi-nabi. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nabi kecuali engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang bukan Rasulullah, kita bukan para wali, kita bukan ulama, tapi kadang-kadang kita punya sifat yang melebihi makom kita. Lebih tinggi penampilannya, lebih tinggi lisannya daripada akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manusia yang paling agung, tetapi dia mau menjadi pelayan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah min anfusikum. Kita ini manusia yang dibekali oleh Allah dengan kemampuan ilmu yang luar biasa, dan tidak ada contoh yang lebih baik yang harus kita teladani dalam hidup kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan pelajaran, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain manusia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena tidak ada sesuatu yang sampai kepada Allah kecuali melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kita, ibadah kita, keridhaan Allah Subhanahu wa taala harus melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita ingin sampai, ibadah kita ingin sampai, ingin diterima Allah, maka hendaknya kita mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah babullah, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, kecintaan Allah, bahkan ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, itu pun turun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sampai kepada kita. Rahmat Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat dari seluruh alam semesta. Rahmat Allah turun kepada Rasulullah baru seluruh alam semesta. Ingin mendapatkan cinta Allah, orang sering ingin mendapatkan cintanya Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar ingin mencintai Allah, maka hendaknya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah. Ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, harus mendapatkan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah ingin membuat Rasulullah ridho, maka kalau Rasulullah ridho, Allah pasti ridho. Ingin taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Kalau kalian ingin taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lisan kita bersalawat kepada Rasulullah, hati kita cinta terhadap Rasulullah, perbuatan kita membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membahagiakan Rasulullah artinya mengikuti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat penderitaan Rasulullah karena memikirkan kita. Ini pengorbanan seorang nabi yang mencintai umatnya. Berat penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat kita semua, karena memikirkan kita semua. Kita ini dakwah sama orang, kadang-kadang ceramah, dikasih makan, pulang kadang-kadang dikasih transport, ada makanan, ada rokok, ada kopi. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah, bukan dikasih makanan, dilempari batu. Ini berat penderitaan Nabi. Kita kadang-kadang ngakunya berjuang, padahal kita ini hanya dapat sesuatu yang indah dari Rasulullah SAW, berkah dari Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang pulang itu pendulukan, kadang-kadang dilempari kotoran. Ada orang Yahudi yang setiap Rasulullah dilempari batu dari atas balkonnya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul kakinya berlumuran darah dilempari batu di Taif. Bagaimana Rasulullah dikucilkan di Taif bertahun-tahun, tidak boleh bergaul, tidak boleh beli, tidak boleh jual, diembargo. Ini semua penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ingin semua umat mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
azizun alaihi ma anittum. Kata Nabi Muhammad, seluruh para nabi ini menderita. Nabi Nuh itu 950 tahun dakwah, dihina, diejek. Begitu susahnya Nabi Nuh. Nabi Musa dari bayi sudah dicemplungin ke sungai. Nabi Musa itu ternyata dimasukin ke kandang singa, ke Fir'aun. Bagaimana susahnya, dikejar-kejar. Ini. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari seluruh para nabi itu yang paling menderita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dakwah, setelah selesai dia dakwah, Allah tutup usianya, dia selesai. Alhamdulillah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini menyaksikan kita, perbuatan kita, akhlak kita yang tidak bagus itu. Rasulullah seperti sakit karena memikirkan kita semua, agar kita semua meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, fala'allaka bahimun nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asyafa. Nabi Muhammad itu kalau dakwah sama orang, orangnya tidak nurut, orangnya tidak mendengar, itu Rasulullah pulang ke rumah sedih. Rasulullah pulang ke rumah sedih, kemudian mendoakan orang tersebut, memohonkan ampun, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu hampir frustasi, hampir sakitnya luar biasa. Kalau umat diceramahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya Rasulullah, puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua karena ingin disampaikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Rasul itu kalau melihat umatnya bertengkar, sesama umat Nabi bertengkar, yang sakit itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Nabi saling menfitnah, itu yang sakit siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang senang baca sholawat, tapi bagaimana tindakan kita, perbuatan kita kalau masih senang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbuatan maksiat, perbuatan adu domba, perbuatan fitnah, perbuatan ghibah di antara sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita banyak dosa, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha penerima taubat kita. Tetapi ketika kita sesama hamba Allah saling fitnah, apa dosa kita selesai? Fitnah yang sudah disebar kemana-mana, apa bisa ditarik kembali? Ini bayangkan sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lisan kita menyakiti umat Nabi Muhammad, maka yang sakit adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penderitaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Kita diberi kecerdasan, diberi ilmu, kadang-kadang tetap tidak mampu, belum terus ongko-ongko, tidak berkembang wawasan kita, akhlak kita. Itu sama seperti Rasulullah menginginkan kita semua bangkit, tapi kita susah. Ayo maju kalian, ayo berjuang, tapi kita kadang-kadang ongko-ongko. Itu Rasulullah. Karena Rasul itu ayah bagi kita semua. Ayah itu kan ingin anak-anaknya pada sehat, anak-anaknya pada maju, anak-anaknya pada sukses. Kalau anak-anaknya itu benar-benar itu kan orang tua gimana? Nah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana melihat umatnya? Azizul alaihi ma anittum. Saat sangat berat penderitaan Rasulullah karena memikirkan kita. Kemudian apa lagi sifat Rasulullah? Harisun alaikum, yang sangat menginginkan kita semua selamat. Rasul sangat menginginkan kita semua selamat.
Rasul menginginkan, mengharapkan kita semua selamat. Kita seharusnya teladani Rasulullah, ingin jadi wasilah agar setiap orang selamat dari api neraka, agar ingin semua orang mendapatkan kebahagiaan, agar ingin setiap orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang sedang menyesatkan orang daripada menyelamatkan orang. Ada orang susah, kadang-kadang kita senang. Ada orang masuk neraka, senang. Bagaimana Rasulullah? Harisun alaikum, sangat menginginkan kita semua selamat. Ini Rasulullah. Apa keinginan Nabi Muhammad? Keinginannya adalah umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita telah dari Nabi, biar yang penting kalian selamat. Ibadah kita, ayo kalian maju, gak apa-apa, kita gak apa-apa di belakang saja. Ini contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kalian berebut, bukan saling sikut-sikutan kalian di depan. Ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberi kesempatan orang beribadah itu ibadah yang paling tinggi. Memberikan orang lain tempat yang di depan itu, kita mendapatkan tempat yang paling depan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan kita. Ini ajaran suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kesempatan pada orang lain untuk selamat. Ini keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda banyak dosa, saya banyak dosa, tapi Anda ingin selamat, saya juga ingin selamat. Itu bukankah kita semua sama banyak dosanya? Tetapi kita semua juga ingin selamat. Maka sebagaimana kita ingin selamat, kita pun beri kesempatan orang lain untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jangan dihakimi. Kadang-kadang percuma kalian sholat, percuma kalian puasa, seolah-olah kita ini menghakimi orang lain, tidak mendapatkan kesempatan, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh alam semesta. Ampunan Allah sangat luas terhadap setiap hamba-hambanya. Ada seorang datang kepada Nabi mengatakan, dosaku besar ya Rasulullah. Apakah dosaku sebesar gunung? Lebih. Allah ampunannya melebihi seluruh alam semesta. Maka itu jangan pernah membatasi orang lain seolah-olah mereka tidak diterima amalnya. Allah tidak menolak setiap hamba-hambanya yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita semua agar kita selamat. Harisun alaikum. Bahkan bukan hanya kita, tapi anak cucu kita juga ingin Rasul selamat. Bagaimana ketika di Taif? Taif itu salah satu kota yang sebelah sini gunung, sebelah sini gunung. Itu Rasul di Taif dilempari batu, kemudian malaikat itu kata malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku akan balik gunung ini sehingga semua binasa. Apa jawab Rasulullah? Tidak, aku masih menginginkan dari anak cucu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasul terus karena menginginkan kita semua selamat. Kalau Rasul perang itu yang di gunung itu orang yang tidak mendapatkan hidayah. Tapi kalau masih mendapatkan hidayah dan masih anak cucunya berpeluang mendapatkan hidayah, Rasulullah dari gunung. Kenapa? Karena sangat menginginkan agar kita semua selamat. Ini keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum. Kenapa? Karena hatinya Nabi itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangannya rahmat, lisannya rahmat, akhlaknya rahmat. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita menebarkan rahmat sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Raufur Rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Rasul sangat kasih sayang. Siapa orang beriman?
umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul mencintai kita, bagaimana Rasul menyayangi kita, karena kita bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita dimuliakan oleh Rasulullah, kalau kita dicintai oleh Rasulullah, kira-kira bagaimana kita sesama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita kadang-kadang beda pendapat, musuhan, gak habis-habis. Beda sedikit musuhan, gak habis-habis. Bukankah kita dicintai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah terhadap orang-orang beriman lebih-lebih cinta dan kasih sayangnya. Kalau kita ingin membahagiakan Rasulullah, mencintai Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita memberikan rahmat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Sifat maaf, sifat bijaksana, lemah lembut, membahagiakan orang, tidak menyakiti orang, itu ciri kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang memberikan rahmat kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, surga itu tidak ada yang memasukinya kecuali siapa? Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, kecuali apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu memberikan rahmat. Bagaimana supaya hati kita dipenuhi rahmat, kemudian menebarkan rahmat itu kepada sesama manusia. Ini kita sering baca dalam setiap tindakan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya bukan hanya dibaca, tetapi diamalkan sifat Allah itu dalam sifat kita, yaitu Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita pun mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ruhamau bainahum tarrohum ruka'an sujada. Hendaknya kita berkasih sayang sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah, maka pasti kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena cahaya itu kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua malam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita dipenuhi cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kehidupan kita diberkahi, tubuh kita diberkahi, kemudian langkah kita dilindungi oleh Allah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam ini dikabulkan hajatnya semua, insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini yang sumpah-sumpahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita dan keluarga kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakit kita. Khususnya malam ini kita doakan guru kita Ruja Zainal Mutaqin agar Allah angkat penyakitnya dengan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.